Laporan dulu saya ya. Hati-hati ya. Ya, sebentar. Saya buat dulu permohonan. Ya, Bu. Saya Rasman Arif Nasution dan rombongan ingin bertemu dengan komisioner. Kasus belum ada, tapi ini sudah diketahui publik. Dan KY juga sudah respon. Kemarin KY sudah ngomong di media, kami ingin bertemu hari ini. Walaupun Pak ada cuma nanti kita lantai berapa nih Bu? Lantai 1 ya? Enggak, ini lantai 1 ya? Laporan ya? Kami melaporkan ketua dan anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Itu Bu. Ya. Abang suruh pakai toga, makanya aku bawanya toga doang. Toga kan bawa? Enggak toga. Boleh bawa. Nah, Aku pakai toga ini ya. Kita ketemu pakai toga. di sini Bang ya? Bentar, saya pakai toga dulu. KTP-nya udah tinggal. Bentar toga saya. Saya nggak tahu. Bapak kita kan tahu. Ada Pak Firdaus ada nggak? Ada Pak Firdaus yang paling penting. Karena udah sempat manjat. Iya kan? Betul kan? Cuman itu nggak sadar, Ada yang dorong. Nggak tahu. Nggak sadar. Spontan. Ini mana? Kata kita butuh berapa? Ini ada lampu nih. Ada lampu nih. Mana Wan? Ada lampu tuh. Agak bawa lampu mobil. Gak bawa lampu. Ini udah terang merah kali. Terang lah. Udah gelap kan? Tuh. Ini pakai lampu panas, pakai flash. Kayak flash. Aman kali segini bray, Mustang terang. Gelap. Aman. Alhamdulillah. Kalau gua baik-baik aja. Dulu kalau suka ke stasiun. Jatuh ke bawah ya.
Mana yang ini ya? Ini mana ya? Baik, sini aja. Yuk. Ya, sini bang. Ya. Ada dalamnya. Mana pasang tuan? Turun dong. Macam lo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu teman-teman yang sedang di jalan, kita memang sepakat pukul 11.30 WIB ya, hasil briefing tadi malam. Jadi hari ini saya khusus menggunakan toga karena posisi saya adalah sebagai lawyer. Jadi hari ini kami akan minta bertemu dengan komisioner terkait dengan laporan kami terhadap Ketua Majelis dan anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyidangkan perkara saya. Kami juga sudah melihat respon dari salah satu komisioner di Komisi Yudisial Republik Indonesia. Karena itu kami datang dan menyatakan siap untuk dimintai keterangan. Dan bahkan dihadirkan dari pihak Pengadilan Negeri, kami juga siap. Jadi itu sikap kami di sini. Kita lihat nanti bagaimana respon mereka supaya informasi dan datanya berimbang. Nah, jadi sekarang sudah ada Pak Lecumanan, ada juga Saudara Firdaus, Adinda Firdaus Dewobo. Namun sebelum sampai ke sana, saya ingin pertama menyampaikan bahwa saya sangat prihatin. Lagi-lagi KAI yang dipimpin Saudari Siti Jamaliah Lubis dan Apollos Jarabonga gegabah. Dulu saya tidak diperiksa, sama sekali tidak diperiksa oleh Dewan Kehormatan. Tiba-tiba keluar pemberhentian. Padahal saya sudah mundur karena saya sudah nggak nyaman di sana. Kemudian saya juga melihat bahwa selalu ada oknum-oknum di KAI itu yang tidak suka dengan orang yang berkembang, yang diduga tidak sanggup bersaing. Padahal dia yang memang tidak dikenal. Mungkin dia juga orang yang tidak mampu sehingga tidak dilirik oleh masyarakat dan media. Nah, karena itu saya menyayangkan kok kalian masih lakukan itu. Kasus saya dilaporin lagi saya ijazah palsu. 1 minggu sebelumnya mereka cabut laporannya, tapi sudah buat laporan. Kalau begini cara kalian kepada Saudara Firdaus, maka saya akan laporkan. Saya akan segera laporkan. Tadi saya menahan diri. Saya akan laporkan Siti Jamaliah, Apollos dan orang-orang, termasuk Petrus Palapationa, yang mengatakan pernah di satu media mengatakan dia bahwa saya dikatakan ijazah palsu. Itu sudah SP3. Tapi ternyata DPP KAI belum menyadari dan mengoreksi dirinya. Kalian bukan hebat DPP KAI. Emang kalian siapa? Ya, untuk membeli, ya, lelang saja untuk Pak Indra Sanul Lubis. Berat, saya yang didorong-dorong, saya tunjuk tangan. Saya harus bayar itu 40 juta. Foto itu masih saya simpan. Kalau hidup Bang Indra Sanul Lubis, gak akan seperti ini DPP KAI. Kenapa? Karena beliau orangnya gentle. Jadi untuk Firdaus, saya merespon, menyayangkan. Kami baru merespon kemarin. Dan dia sudah bilang, Bang saya ini, lihat aja, Adinda pasti dipecat. Enggak, nanti saya dipanggil pemeriksa, diperiksa Bang. Enggak, benar kan? Belum pernah diperiksa kan? Ternyata sudah diberhentiin. Dan kalian jangan lupa, banyak yang menampung dia ini. Sudah 7 organisasi advokat. Menawarkan diri sudah. Sama dengan saya dulu 3, dia 7. Dilihat dong, didengar dong dari anggota. Masa nggak belajar? Kau apa rupanya yang kau buat rupanya di DPP KAI itu? Kepada anak buang. sudah Jadi saya kira itu dari saya. Dan saya menyayangkan dan jangan takut, jangan gentar. Tapi karena kalian ceroboh yang kedua kali terhadap anggota kalian, maka saya akan laporkan
sebagai laporan balik terhadap apa yang kalian lakukan kepada saya. Silakan Bung Lecu, Tua. Ya, artinya Kedatangan kita ke sini. kedatangan kita ke sini ya, yang pertama-tama adalah kita menindaklanjuti tragedi yang terjadi di tanggal 6. Tanggal 6 itu waktu sidang itu yang dipimpin oleh ketua majelisnya bernama Ibu Sofia Tambunan. Ya kan, yang memimpin sidang. Nah, kita kan sudah 4 kali sidang ya. Kita sudah 4 kali sidang. Dari awal sidang permohonan kita adalah live, yaitu permohonan sidang terbuka untuk umum, dan langsung disetujui oleh ketua pengadilan terbuka untuk umum, dan sudah berlangsung 4 kali sidang kita. Ya, ini sudah berlangsung 4 kali loh ya. Jadi saya pertegas ya. Tiba-tiba di hari sidang Hotman Paris datang, ya kan, tanpa ada permohonan loh, saya kasih tahu loh ya, nggak ada permohonan, tiba-tiba keluar yang namanya penetapan majelis hakim, karena katanya majelis hakim telah berdiskusi dan hasilnya adalah sidang khusus hari di mana Hotman diperiksa tertutup untuk umum. Nah, ini saya anggap sudah ya, dugaan saya loh ya. Ya, majelis hakim telah menerima sesuatu. Ini jelas ya, kita bukan orang baru di dunia advokat ini. Ya kan? Nah, jadi jelas ya, kita bukan orang baru di dunia advokat. Kita melalui gerak badan pun kita tahu lah ya, melalui gerak badan aja kita bisa tahu ya. Ya, dan ini saya pertegas ya, Ibu. Ya, saya sudah ada teman-teman saya yang sudah memberikan informasi. Ya, memberikan informasi. Ya, jadi saya minta KY tegas dalam hal ini, periksa ketiga majelis tersebut. Tolong saya minta diperiksa ketiga majelis tersebut, yang salah satunya KM-nya bernama Ibu Sofia Tambunan di PN Jakarta Utara. Ya, jadi saya minta KY jangan tebang pilih, jangan cuma memperoleh informasi-informasi yang bias. Ya, kalau nggak mungkin kami komplain kalau sidang itu sebenarnya terbuka untuk umum seterusnya. Nggak mungkin lah kami komplain. Untuk apa? Kami punya bukti, kami mau sampaikan kepada publik bukti-bukti kami. Kita terdakwa loh, kita mendampingin terdakwa. Terdakwa aja nggak takut, kenapa pengadilan takut? Ya kan, menutupi boroknya Hotman Paris. Kenapa ini? Ada apa gitu? Pengadilan Utara membela Hotman Paris gitu. Ya kan? Ingat ya, Bang Rasman ini terdakwa tapi belum diputus. Terdakwa tapi belum diputus. Belum ada putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Bang Rasman ini bersalah. Jadi haknya itu patut kami lindungi. Ya, jelas itu. Dan ingat, hakim di dalam persidangan adalah moderator. Mengatur lalu lintas jalannya persidangan. Mengimbangin antara penasihat hukum dengan jaksa penuntut umum di sidang pidana. Jelas itu. Ya, jadi tidak dalam kapasitas membentak-bentak, memaksakan kehendak, tidak seperti itu. Itu menurut saya juga melanggar kode etik hakim. Ya, jelas itu ya. Saya minta KY ya periksa. Itu dari saya. Ya kan, Bung Firdaus. Silakan. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak rekan-rekan media semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Siap, Pak Ketua. Siap, Pak Ketua. Hari ini kita membuktikan bahwa proses peradilan di negeri ini sangat bobrok sekali, ya, dimana ketika kita ingin mengorek permasalahan yang sangat melanggar kesusilaan, tetapi kasus itu dialihkan ke masalah yang lain, yang remeh-temeh. Bahkan kasus remeh-temeh tentang saya naik meja secara nggak sengaja sampai digoreng dan sehingga saya diberhentikan di Kongres Advokat Indonesia. Jam 8 malam saya diberhentikan di Kongres Advokat Indonesia. Jam 5 subuh saya sudah ditelepon oleh 3 organisasi advokat. Di antaranya Pradi Perjuangan, Pradi WPI dan lain-lainnya. Sampai jam 9 tadi banyak yang telepon organisasi advokat mengajak saya bergabung. Dan mereka bilang, "Tolong Bang, masuk di sini, ini posisi Abang. Ini posisi Abang." Akhirnya karena Feradi WPI yang menghubungi saya dengan sungguh-sungguh dan memberikan jabatan saya sebagai ketua DPD Banten di Feradi WPI, akhirnya saya terima.
Dan hari ini saya resmi menjadi anggota Veradi WPI. Dan tentang hoak-hoak yang disebarkan oleh Hotman Paris bahwa saya sudah tidak bisa bersidang, suruh belajar lagi ilmu hukum Hotman Paris. Ya, doktornya dari mana dia? Bicaranya ngaco, literasinya nggak jelas, artikulasinya nggak jelas. Suruh debat dengan saya di TV. Semua buka pasal-pasal. Hotman Paris, kau jangan banyak piknik. Kutantang kau debat di TV. Dari mana dasarnya kau bilang aku nggak boleh bersidang di seluruh Indonesia? Jangan fitnah, ya, jangan fitnah Hotman Paris. Ya, kau membuat ujaran kebencian dan menghasut orang agar membenci saya. Ya, nanti akan saya buat perhitungan sama kau, ya. Dan untuk Kongres Advokat Indonesia, khususnya Ketua Umum, saya terima kasih selama ini telah mempercayai saya sebagai anggota Kongres Advokat Indonesia sudah 9 tahun. Untuk jajaran pengurus juga saya minta terima kasih dan minta maaf atas kesalahannya kaitan dengan plus minusnya perjalanan. Saya tidak bisa buka di sini karena saya orang yang sangat berterima kasih pada Kongres Advokat Indonesia. Jadi itu aja. Masalah tindakan-tindakan lain nanti akan saya perhitungkan khususnya kepada Hotman Paris. Silakan Bu Ida. Saya Jakarta Utara minta maaf juga kepada Komisi Yudisial, minta maaf juga kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung, Bapak Kepala Kejaksaan Republik Indonesia, dan khususnya saya meminta maaf kepada Bapak yang mulia Presiden Republik Indonesia Jenderal Haji Prabowo Subianto. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Saya kaget. Bentar, mundur. Kok tiba-tiba Kongres Advokat Indonesia memberhentikan dengan tidak hormat Pak Firdaus dengan alasan yang belum mereka ketahui yang sebenarnya. Seharusnya dimanapun apapun kesalahan kita harus ada klarifikasi, harus ada. Nah, jangan sepihak, dan dia tidak melihat, dia tidak berada pada posisi yang di sana yang kejadian. Nah, disinilah maaf, sekali lagi saya mohon maaf, organisasi yang tidak punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang benar-benar memperjuangkan anggotanya, ini diragukanlah advokat-advokat muda untuk masuk pada organisasi yang tidak bertanggung jawab kepada anggotanya. Seharusnya dia panggil, dia pertanyakan, dia bela. Ada sidang jika etik, ada sidang etik dulu. dibawa sidang etik, jika tidak bersalah, jika tidak disengaja atau memang menginjak-injak, berikan dia sanksi. Jangan harus dipecat. Ini apaan ini? Seolah-olah asal ada kasus Hotman Paris dipecat gitu. Jadi Hari Minggu pula dipecatnya. berarti tidak bermutu organisasinya. Ya, Gitu. Minggu malam pula dipecatnya. Nah, orang lagi liburan. Iya, kantor Ya, buka. kantor buka malam minggu Nah, malam. inilah seolah-olah ada pesanan mereka menghalalkan segala cara ketika ada pesanan tersebut. Di mana aturan yang mereka pegang, di mana nurani yang mereka pegang. Organisasi advokat itu sudah lama ya, tapi kok makin ke sini makin tidak profesional gitu. Yang kedua, saya sampaikan kepada Pak Hotman Paris, jangan terlalu mendiskreditkan persoalan ini. Bisa-bisa berbalik. Kita minta sidang terbuka itu yang minta tergugat loh, terdakwa loh yang minta. Seharusnya Pak Hotman yang minta kepada hakim agar perkara ini dibuka dan terbuka untuk umum, bahkan live, agar tahu. Gak usah panggil Bapak Hotman lagi, Hotman aja udah, ngapain panggil Bapak? Jadi di sini kita melihat sepertinya dia melakukan hukum ini sebagaimana pesanan dia gitu. Indikasi ya. Nah, arogansi yang dilakukan oleh ibu hakim tersebut hanya menutup-nutupi apa yang sudah dia dealkan. Sepertinya seperti itu. Intinya begini intinya. Peristiwa ini adalah peristiwa pemotongan taringnya Hotman yang selama ini sombong,
Sekarang di pengacara hebat. Dia saya hantam di pengadilan. Dia harus teriak-teriak kemana-mana, meminta pertolongan. Dia harus teriak-teriak kemana-mana, menggunakan media sosial, meminta bantuan menteri, meminta bantuan ketua Mahkamah Agung, meminta bantuan kejaksaan, meminta bantuan Kapolda dan lainnya. Dia teriak-teriak. Pengacara internasional kabur teriak-teriak di jalan. Tidak menggunakan cara yang profesional dan konstitusional. Ini inkonstitusional. Teriak-teriak di media sosial. Dan ada yang menarik dari Bang Otto Hasibuan. Bang Otto mengatakan bahwa kalau ada seseorang melanggar etik, itu disampaikan ke organisasinya, bukan bicara di media sosial. Justru yang bicara di media sosial itulah yang melanggar etik. Jadi kami minta Dewan Pengacara Nasional, tempat Hotman sekarang, yang dia juga sudah dipecat. Ya. Hotman Paris sudah dipecat oleh Peradi yang dipimpin Pak Otto Hasibuan. Ya. Pak Otto Hasibuan itu pernah nelpon saya dari Amerika, silakan. Tanya kalian dia bilang lawan Hotman. Ya. Bang Otto yang ngomong ke saya. Dan dia dipecat. Ya, Hotman itu dipecat. Bukan prestasi, bukan prestasi. Jadi jangan-jangan balik-balik fakta. Dan Bang Otto bilang ya bahwa seseorang yang menyampaikan keberatan dan tingkah laku orang advokat yang katanya melanggar etik disampaikan melalui media sosial, itu adalah pelanggaran etik. Itu baru ahli hukum. Dia yang melanggar etik. Itu Bukan baru ngomong kepada media, tapi ngomong kepada organisasinya. Iya. Jadi poin pentingnya di situ, ya. Iya, Jadi kedatangan kami ke sini untuk mengadukan hal ini kepada komisioner. Karena komisioner sudah berbicara, kami minta juga bertemu kami supaya fair dan kami siap diperiksa, didengar keterangannya. Bila perlu hadirkan Hotman, hadirkan jaksa, hadirkan hakim. Supaya ini jangan dimunculkan seolah-olah spirit of the court, korsa. Kami juga ada korsa. Apa fungsi KY? KY mendengar, menganalisa, menindak hakim-hakim yang diktator. Banyak Bang Egy Sujana baru-baru dengan Bu Ida Neti melaporkan hakim. Ada yang dicopot palunya. Itu gunanya. Jangan ngomong sebelah. Ya, kita jangan bicara faksi. Saya katakan guna KY mengawasi, menganalisa, menindak. Dan ini lembaga negara yang dibayar oleh negara. Jadi jangan kalian mencoba berpihak. Ya, dalam memperjuangkan keadilan tidak butuh orang banyak. Tapi butuh orang yang sedikit guna menyelamatkan orang banyak. Itu filosofi hukumnya. Jadi saya dengan Firdaus dan kawan-kawan Bu Ida, kami akan berjuang sampai tetes darah penghabisan dan mati pun saya siap untuk kebenaran yang saya yakini. Saya tidak main-main. Jadi kami hari ini datang ke sini, nanti ke Mahkamah Agung, akan ke DPR dan lain-lain. Kalau kalian takut dengan Hotman, kalau kalian takut dengan yang katanya backup oleh si A si B, tidak usah kalian sidang saya, tangkap, masukkan ke penjara. Itu saja, supaya nampak negara ini hukum atau tidak. Tapi ingat, dukungan banyak ke saya sekarang bos. WA chatting menunggu ini. Mahasiswa ini tunggu. Tegakkan hukum dengan benar, lakukan dengan cara adil. Yang kami minta sangat sederhana, terbuka untuk umum, live, dan transparan. Tidak ada yang tutup-tutupi. Barangkali kami tunggu ke dalam supaya nanti kami bisa tidak lanjuti. Saya closing sedikit. Kami minta kepada Pak Firdaus agar semangat. Ya. Semoga apa yang menjadi ujian kita hari ini, mungkin kita akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita ikhlas menerima ujian-ujian itu. Nah, kepada Bang Rasman, kita tetap tegar, tetap semangat untuk mencari keadilan dalam peradilan ini. Jangan menjadi peradilan yang tidak jelas, karena ada pesanan, ada titipan, ada sepertinya dikondisikan. Nah, saya yakin Pak Hotman Paris bilang, "Hai sahabat Jangan saya bapak Pak Otto." lagi bu, ibu bilang bapak terus. Ya, kalau ke Hotman Paris bilang, "Pak Rasman Otto." tidak ada. Hotman itu brengsek. Pak Otto, Tidak katanya, pantas dipanggil bapak dia. "Tolong dong," dia bilang kan. Nah, Pak Otto kan tidak mempro ke dia. Pak Otto tidak pro dalam hal ini sebagai institusi kementerian netral. Pak Otto itu profesional Jadi mungkin banget. kita minta juga pendapat Kita senang.
ini Bang ke Pak Yusril Iza Mahendra untuk menanggapi bagaimana peristiwa seperti ini, Auto is the best. dan apabila ada organisasi advokat yang berbuat semena-mena tanpa menghargai harga diri orang, ini juga harus ditindak lanjut, Bang. Jangan mentang dia punya organisasi pecat-pecat, nggak bisa. Ini Itu kan harga organisasi, diri. maaf Bu, ini organisasi saya yang baru. Ini Ya. baru penting nih. Hari ini saya udah terbit organisasi saya, Advokat Feradi WPI. Ya. Jadi kalau Hotman bilang saya nggak bisa bersidang, dia belajar lagi ilmu hukum. Tapi Ya. Bang Egy Sujana Ya. mengharapkan Bapak ikut dengan dia. Saya sudah bikin Ya, nggak namanya enak. Prahmi. Ya. Jadi dia udah mau Pratmi, cetak juga. Pratmi. Ya, Ya, artinya beliau ini diperebutkan. Barangkali itu dulu. Terima kasih, kami ke dalam. Bang, yuk. Oke, terima kasih ya.